Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Oke, langsung saja pada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Adapun ciri-ciri model pembelajaran yaitu: pertama, memiliki rasionalisasi teoritis; kedua, terkait dengan hasil pembelajaran; ketiga, menuntut perilaku guru; dan keempat, menuntut struktur kelas. Ada beberapa model pembelajaran IPA terdiri atas 3. Pertama, model pembelajaran langsung. Sintaks model pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Ketiga, membimbing pelatihan. Keempat, mengecek pemahaman dan pemberian umpan balik. Kelima, memberi kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Kedua, model pembelajaran Children Learning in Science atau CLIS. Pengertian model pembelajaran CLIS adalah kerangka berpikir untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam kegiatan pengamatan dan percobaan dengan menggunakan LKS. Model pembelajaran CLIS bertujuan membentuk pengetahuan atau konsep ke dalam memori siswa agar konsep tersebut dapat bertahan lama, karena model pembelajaran CLIS memuat sederetan tahap-tahap kegiatan siswa dalam mempelajari konsep yang diajarkan. Karakteristik model pembelajaran CLIS antara lain: pertama, dilandasi oleh pandangan konstruktivisme. Kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Ketiga, melakukan aktivitas hands-on atau means-on. Keempat, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Faktor-faktor penting dalam pelaksanaan model pembelajaran CLIS adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan situasi belajar terbuka dan memberikan kebebasan pada siswa dalam mengemukakan ide atau gagasan. Kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya pada teman atau gurunya. Kemudian pada akhir kegiatan pembelajaran, guru menjelaskan konsep-konsep ilmiah untuk menghindari miskonsepsi pada siswa. Ketiga, memberikan tugas perorangan yang dikerjakan siswa di rumah berupa PR sebagai penerapan konsep. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran CLIS. Untuk kelebihan CLIS adalah sebagai berikut. Pertama, gagasan anak lebih mudah dimunculkan. Kedua, membiasakan siswa untuk belajar mandiri dalam memecahkan suatu masalah. Ketiga, 4 syarat perubahan konsepsi yang dikemukakan oleh Posner et al. Terpenuhi. Keempat, menciptakan kreativitas siswa untuk belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Terjadi kerjasama sesama siswa dan siswa terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Kelima, menciptakan belajar yang lebih bermakna karena timbulnya kebanggaan siswa untuk menemukan sendiri konsep ilmiah yang dipelajari. Keenam, guru mengajar akan lebih efektif karena dapat menciptakan suasana belajar yang aktif. Adapun kelemahan CLIS adalah sarana laboratorium harus lengkap.
Kemudian siswa yang belum terbiasa belajar mandiri atau berkelompok akan merasa asing dan sulit untuk menguasai konsep. Ketiga, model pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivitis karena di sini guru hanya berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, memberi fasilitas penelitian, menyiapkan dukungan dan dorongan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inquiry dan intelektual pada peserta didik. Pembelajaran berbasis masalah mengutamakan proses belajar, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan menyerap materi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barbara J. Dutch 2001 yang menyatakan bahwa beberapa kemampuan yang dapat dilatihkan dengan pembelajaran berbasis masalah adalah: pertama, berpikir kritis, menganalisis, dan mampu memecahkan masalah dunia nyata. Kedua, mencari, mengevaluasi, dan menggunakan sumber belajar secara tepat. Ketiga, kerjasama dalam kelompok tim. Keempat, cakap dalam menyajikan dan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kelima, menggunakan pengetahuan dan kecakapan intelektual yang diperoleh untuk terus belajar. Sementara itu, Akinoglu dan Tandagon dalam Nur Hasanah 2007 mengemukakan 6 karakteristik yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berbasis masalah, yaitu: pertama, proses belajar harus dimulai dengan suatu masalah, terutama masalah yang belum terpecahkan. Kedua, isi dari suatu permasalahan merupakan isu-isu yang menarik perhatian siswa. Ketiga, guru hanya sebagai fasilitator dalam kelas. 4. Siswa harus diberi waktu untuk berpikir atau mengumpulkan informasi dan menyusun strategi pemecahan masalah. Dalam proses ini, pemikiran-pemikiran yang kreatif harus didukung. Kelima, tingkat kesukaran dari masalah yang akan dipecahkan tidak terlalu sulit sehingga bisa menakuti siswa. Keenam, kenyamanan dan keamanan lingkungan pembelajaran harus diciptakan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan berpikir siswa dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, Wang et al. Dalam Nur Hasanah 2007 mengemukakan 3 unsur esensial yang terdapat dalam pembelajaran berbasis masalah, yaitu: pertama, adanya suatu permasalahan. Kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Ketiga, belajar dalam kelompok kecil. Masalah yang disajikan pada siswa harus dapat diselesaikan melalui kegiatan penyelidikan, investigation, dan penemuan, inquiry. Saveri dan Duffy 1995 mengemukakan 2 hal yang harus dijadikan pedoman dalam menyajikan permasalahan, yaitu: pertama, permasalahan harus sesuai dengan konsep dan prinsip yang akan dipelajari. Kedua, permasalahan yang disajikan adalah permasalahan yang real, artinya masalah itu nyata, ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu: untuk kelebihannya, pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Ketiga, membantu siswa dalam mentransfer
pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Untuk kelemahannya yaitu pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya, metode-metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yaitu diantaranya: pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode di mana guru lebih banyak memberikan informasi pada siswa, sehingga siswa menjadi pasif dalam pembelajaran. Penggunaan metode ceramah pembelajaran harus digunakan teknik bertanya, sehingga tetap terjadi interaksi antara guru dan siswa, atau antara siswa dan siswa. Keunggulan dari metode ceramah memiliki keunggulan yaitu sebagai berikut. Pertama, dapat menyampaikan materi lebih banyak dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Kedua, pada pembelajaran IPA tidak banyak memerlukan peralatan laboratorium. Ketiga, bila disiapkan dengan baik, misalkan menggunakan model pembelajaran, dapat membangkitkan aktivitas siswa. Kelemahan-kelemahan metode ceramah. Metode ceramah memiliki kelemahan yaitu sebagai berikut. Pertama, kalau siswa sama sekali tidak dilibatkan, maka materi yang disajikan mudah terlupakan karena siswa hanya mendengar saja. Kedua, akibat siswa tidak aktif, dapat saja siswa menjadi mengantuk atau memikirkan yang lain-lain. Dua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan siswa dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Berdasarkan tujuannya, demonstrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, demonstrasi proses, yaitu metode yang mengajak siswa memahami langkah demi langkah suatu proses. Demonstrasi hasil yaitu metode untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Metode demonstrasi di dalam pembelajaran IPA adalah metode di mana guru menyajikan suatu percobaan IPA di depan kelas atau di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh siswa. Keunggulan metode demonstrasi. Metode demonstrasi memiliki keunggulan sebagai berikut. Pertama, tidak banyak memerlukan peralatan laboratorium. Kedua, penggunaan bahan praktikum tidak boros. Ketiga, mengembangkan konsep terarah. Keempat, konsep yang dipelajari akan lebih mudah diingat karena siswa melihat fakta-fakta secara langsung. Kelemahan-kelemahan metode demonstrasi yaitu: pertama, kalau siswa sama sekali tidak diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang akan terjadi pada kegiatan demonstrasi, materi yang didemonstrasikan hanya merupakan tontonan. Kedua, kalau sajian demonstrasi tidak dapat dilihat oleh semua siswa, materi ajar tetap saja tidak
terserap dengan baik. Ketiga, siswa tidak terlatih dalam keterampilan penggunaan alat. 3. Metode eksperimen. Eksperimen dapat didefinisikan sebagai kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Metode eksperimen dipilih sebagai metode pembelajaran IPA jika konsep IPA harus dipelajari melalui fakta-fakta yang dapat ditemukan oleh siswa. Keunggulan-keunggulan metode eksperimen: pertama, fakta atau data yang diperoleh siswa secara langsung mudah diingat. Kedua, guru dapat berkeliling kelas sambil melakukan penilaian terhadap sikap dan psikomotorik. Ketiga, melatih kerjasama pada diri siswa karena metode eksperimen di sekolah biasanya dilakukan secara berkelompok. Kelemahan-kelemahan metode eksperimen: pertama, memerlukan bahan dan alat praktik yang banyak. Kedua, kalau siswa tidak diawasi dengan baik, kadang-kadang ada yang main-main di kelompoknya. Ketiga, memerlukan waktu belajar yang lebih lama daripada metode demonstrasi. 4. Metode diskusi. Diskusi merupakan situasi di mana di antara siswa dengan guru terjadi tukar-menukar informasi, ide, atau pendapat untuk memecahkan suatu masalah. Tujuan diskusi adalah untuk mereview apa yang telah siswa pelajari, mendorong siswa untuk merefleksikan ide mereka atau pendapat mereka, menggali isu-isu, memecahkan masalah, dan meningkatkan keterampilan komunikasi secara langsung atau bertemu muka. Metode diskusi ada yang berupa diskusi umum atau diskusi kelas dan diskusi kelompok. A. Metode diskusi kelas. Metode diskusi umum atau diskusi kelas bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi atau pengalaman di antara peserta, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran atau gagasan kesimpulan. B. Metode diskusi kelompok. Sama seperti diskusi umum, diskusi kelompok adalah pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran antara dua orang atau lebih dalam kelompok-kelompok kecil yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan penggunaan metode ini adalah mengembangkan kesamaan pendapat atau kesepakatan atau mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu persoalan. 5. Metode bermain peran. Metode ini lebih menekankan terhadap masalah yang diangkat pada pertunjukan dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan permainan peran. Untuk tingkat SD, metode bermain peran pada pembelajaran IPA dapat dilakukan misalnya pada topik rantai makanan, rotasi dan revolusi bumi. Kelemahan metode bermain peran diantaranya: kadang-kadang siswa terjebak pada bermainnya, tidak ke konsep yang sedang dipelajari dan memerlukan waktu yang lama. 6. Metode simulasi. Metode simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar atau keterampilan mental maupun fisik atau teknis. Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek di dalam situasi yang sesungguhnya. Ada beberapa contoh metode simulasi yang dapat diterapkan pada materi IPA SD, yaitu contohnya pada saat menjelaskan konsep gerhana, simulasi gerhana bulan
Misalnya, dengan menyorot bola sebagai bumi dan bulan, di mana lampu senter sebagai matahari. 7. Metode permainan. Metode permainan dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis. Pemanasan dalam proses belajar adalah pemecah situasi, kebekuan pikiran atau fisik peserta penuh semangat dan antusias. Karakteristik permainan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta serius tapi santai. Permainan digunakan untuk penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak, dan dari jenuh menjadi riang. Metode ini diarahkan agar tujuan belajar dapat dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira, meskipun membahas hal-hal yang sulit atau berat. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang model-model pembelajaran dan metode-metode pembelajaran IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.